Pukul 03.017 dini hari, tiba-tiba aku terbangun. Ada suara dari unit di atasku. Hong, suara erangan rendah dan sesekali. Getaran yang merambat melalui langit-langit meresap ke seluruh tubuhku. Usia 65 tahun. Aku yang telah hidup sendiri selama lebih dari 20 tahun tidak pernah menyangka akan bereaksi seperti ini terhadap suara semacam itu. Wajahku memanas. Jantungku berdebar kencang. Sensasi yang telah lama kulupakan seakan bangkit kembali. Apa yang sedang kupikirkan ini? Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Imajinasi terus bersambung tanpa henti. Apakah Anda juga pernah mengalami hal seperti ini? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Nama saya Sri Lestari. Usia saya 65 tahun. Aku menikah pada usia 25 tahun dan bercerai saat usiaku melewati 40. Penyebabnya adalah perselingkuhan dan utang suami. Saat itu aku berjanji pada diri sendiri, tidak akan pernah lagi memberikan hatiku pada seorang pria. Tapi ternyata, hati manusia tidak sesederhana itu. Anak-anakku semua sudah mandiri, dan aku tinggal sendirian di apartemen ini selama 20 tahun. Terkadang, kesendirian terasa membebaskan, tetapi di tengah malam yang sunyi, saat sendirian di rumah yang kosong, sudut hatiku sering terasa dingin. Rasa sepi itu masih belum bisa terhapus. Pagi itu, kukira akan sama seperti biasanya. Air merembes lagi. Tetesan air jatuh dari langit-langit. Sudut balkonku basah. Semalam aku tidak bisa tidur karena suara aneh itu, dan sekarang ditambah air yang merembes. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan penghuni di atasku. Kali ini aku harus bicara langsung. Biasanya aku akan melapor ke pengelola gedung, tapi entah kenapa hari itu aku ingin naik sendiri. Apakah karena aku penasaran dengan sumber suara yang kudengar dini hari tadi? Dari lantai 15 ke lantai 16, satu lantai tangga ini belum pernah terasa setinggi ini, jantungku berdebar. Permisi, saya Sri Lestari dari lantai 15. Aku menunggu cukup lama. Terdengar suara langkah kaki, lalu pintu terbuka. Dan pada saat itu, semua kata-kata yang telah kusiapkan lenyap begitu saja. Seorang pria yang cukup tinggi muncul. Rambutnya sudah separuh memutih, tapi bahunya masih lebar, dan yang terpenting, tatapan matanya dalam dan seolah menyimpan kesedihan. Selamat pagi. Suaranya juga rendah dan tenang, tapi ia terlihat lelah. Aku tidak tega untuk marah. Maaf, Pak, saya datang karena ada air merembes. Air? Ia menunjukkan ekspresi terkejut. Dari arah balkon, menetes ke bawah. Maafkan saya. Saya sama sekali tidak tahu. Ia bergegas menuju balkon. Aku pun mengikutinya masuk. Itu adalah pertama kalinya aku melihat bagian dalam unitnya. Lebih rapi dari yang kubayangkan, tapi terasa ada kesepian. Kekosongan khas rumah seorang pria yang tinggal sendiri. Oh, saya benar-benar minta maaf. Tatakan pot bunganya pecah. Di salah satu sudut balkon, air tergenang. Sepertinya pecah tadi malam, saya tidak sadar. Ucapnya dengan raut wajah penuh penyesalan. Apa yang terjadi tadi malam? Saya akan segera membersihkannya. Sekali lagi, maafkan saya. Ia mengambil kain pel dan mulai bergerak dengan sigap. Tapi setiap kali bergerak, aku melihatnya sedikit meringis. Apa ia sedang sakit? Apakah Bapak terluka? Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Tapi ekspresinya tidak terlihat baik-baik saja. Suara erangan yang kudengar dini hari tadi, jangan-jangan. Astaga, apa yang sedang kupikirkan? Perlu saya bantu? Tidak usah, Bu. Biar saya saja. Tapi sepertinya Bapak kesakitan. Ada sedikit nada waspada dalam suaranya. Tentu saja. Kami adalah tetangga yang baru pertama kali bertemu. Aku pun tiba-tiba merasa canggung. Apa yang kulakukan di rumah pria asing di usiaku ini? Baiklah, kalau begitu saya permisi. Saat hendak berbalik, aku berkata, maaf,
Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Sebagai tetangga, sebaiknya kita saling kenal. Saya Sri Lestari. Tanpa sadar aku menyebutkan namaku pada orang yang baru kutemui. Saya Budi Hartono. Saya baru pindah beberapa waktu lalu. Mohon bantuannya. Hening sejenak. Waktu kami saling memandang. Dalam momen singkat itu, ada sesuatu yang tersampaikan. Perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kehangatan, keakraban, atau sesuatu yang lain. Lain kali saya akan lebih berhati-hati. Ia tersenyum kecil. Saat melihat senyum itu, aku merasakan sesuatu bergejolak di dalam hatiku. Perasaan yang kurasakan setelah 20 tahun lamanya. Kalau begitu, saya permisi dulu, kami berpamitan di depan pintu, tapi kakiku terasa berat untuk melangkah pergi. Kenapa ya? Aku ingin berbicara lebih banyak dengannya. Oh ya, Bu, kalau nanti ada hal yang tidak nyaman, jangan sungkan untuk memberitahu saya kapan saja, katanya. Baik, terima kasih. Untuk terakhir kalinya, aku menatap wajahnya. Terlihat lelah, tapi berkesan baik. Kisah apa yang dimilikinya? Saat menuruni tangga kembali ke rumahku, hatiku terasa aneh. Kenapa aku terus memikirkannya? Aku bergumam sambil menatap diriku di cermin. Apa yang sedang kupikirkan? Tapi aku tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Sudah lama sekali aku tidak bertemu pria yang begitu maskulin. Ponselku berdering. Ibu, apa kabar? Itu Rina, putri sulungku. Baik, ibu baik-baik saja. Suara ibu aneh. Ada apa? Intuisi seorang anak perempuan memang menakutkan. Bukan apa-apa. Tadi hanya ada air merembes dari unit atas, jadi ibu naik ke sana. Ibu bertemu dengan penghuni baru itu? Bukan penghuni yang lama, dia sudah pindah. Ini orang baru. Kelihatannya orang baik. Waktu itu kan ibu juga naik karena suara berisik, malah dimarahi. Ibu jangan terlalu baik. Iya, jangan khawatir. Setelah menutup telepon, kata-kata putriku terus terngiang. Tapi tatapan mata pria itu bukanlah tatapan orang jahat. Itu adalah mata yang sedih dan kesepian, mirip dengan mataku. Malam itu, unit di atas tenang. Suara aneh dini hari itu juga tidak terdengar lagi. Tapi kenapa justru keheningan itu membuatku semakin gelisah? Sambil berbaring, aku berpikir. Aku tidak pernah menyangka akan merasakan perasaan ini di usia 65 tahun. Kukira ini akan lebih banyak membawa ketidaknyamanan, tapi benarkah begitu? Jujur saja, aku sedikit berdebar. Percakapan yang sudah lama tidak kulakukan dengan seseorang, pria maskulin yang sudah lama tidak kutemui. Apakah ini awal dari sesuatu? Tidak, pasti bukan. Tapi malam itu, dalam mimpiku, aku kembali menjadi gadis berusia 25 tahun. Berdebar-debar seperti saat pertama kali merasakan cinta, perubahan apa yang akan terjadi di antara mereka berdua, dan apa sebenarnya sumber suara erangan dini hari itu. Beberapa hari setelahnya berlalu dengan tenang. Tidak ada lagi suara aneh dari atas, dan tidak ada air yang merembes. Tapi, kenapa aku jadi begitu memperhatikannya? Setiap kali mendengar suara langkah kaki di koridor, aku tanpa sadar menengok ke arah pintu. Di depan lift, jantungku berdebar, berharap bisa bertemu dengannya. Perasaan seperti ini di usia 65 tahun, menggelikan sekali. Aku bergumam pada diri sendiri, tapi aku tidak bisa berbohong. Hari itu aku hendak pergi berbelanja. Aku keluar sedikit lebih awal dari biasanya. Berharap bisa bertemu dengan Pak Budi? Bukan begitu. Hanya saja, kalau kebetulan bertemu, kan harus menyapa. Aku menekan tombol di depan lift, tapi ada papan pengumuman rusak. Astaga! Terpaksa aku harus turun lewat tangga. Dari lantai 15 ke lantai 1. Benar-benar perjalanan yang jauh. Saat berada di bordes tangga lantai 10, aku mendengar suara langkah kaki dari atas. Langkah yang berat namun mantap. Jangan-jangan, aku menoleh, dan benar saja, itu Pak Budi Hartono. Ah, selamat pagi, Bu.
Sapanya lebih dulu. Iya, selamat pagi. Aku membalas sapaannya. Tapi ada yang berbeda. Melihatnya dari jarak yang lebih dekat, ia mengenakan kemeja abu-abu. Mungkin karena menuruni tangga, ia jadi kegerahan. Kemejanya sedikit menempel di punggungnya. Garis bahunya ternyata lebih lebar dari yang kukira. Katanya usianya 68 tahun, tapi tubuhnya masih terlihat kokoh. Liftnya sepertinya rusak ya, Bu, katanya. Iya, sudah beberapa hari ini bermasalah. Sambil menjawab, pandanganku terus tertuju pada kemejanya. Aneh. Kenapa aku jadi begini? Kami pun menuruni tangga bersama. Awalnya ia berjalan di depan dan aku di belakang. Tapi terus-menerus melihat punggungnya dari belakang membuatku semakin canggung. Bapak duluan saja, saya akan pelan-pelan. Tidak apa-apa, Bu. Kita turun bersama saja, katanya sambil tersenyum. Melihat senyum itu, jantungku berdebar lagi. Saat kami tiba di sekitar lantai 7, pasti capek ya, Bu? Ia bertanya dengan suara rendah. Seketika seluruh tubuhku terasa panas. Suaranya terdengar berbeda. Lembut, hangat, seolah berbisik di telinga. Tidak apa-apa, sekalian olahraga. Aku bisa merasakan suaraku bergetar. Kenapa aku jadi seperti ini? Saat hampir tiba di lantai 1, ia tiba-tiba berhenti. Sebentar ya, Bu. Lalu ia menggulung lengan kemejanya. Saat itulah aku melihat lengannya. Ternyata cukup besar. Lengan pria yang maskulin dengan pembuluh darah yang terlihat jelas. Agak gerah, katanya, tapi wajahku memerah bukan karena gerah, melainkan karena alasan lain. Kapan terakhir kali aku merasakan perasaan ini? Kami tiba di lantai 1. Terima kasih sudah menemani, sapanya. Iya, sama-sama. Saat hendak berpisah, tiba-tiba aku merasa sayang. Aku ingin berbicara lebih banyak. Bapak mau kemana? Aku bertanya lebih dulu. Aneh. Biasanya aku tidak akan pernah menanyakan hal seperti ini. Saya mau ke supermarket sebentar. Saya juga mau ke supermarket. Kenapa aku mengatakan itu? Kami berjalan menuju supermarket bersama. Sambil berjalan, aku memperhatikan cara berjalannya. Mantap dan terasa bisa diandalkan. Berjalan di sampingnya, perbedaan tinggi kami terasa. Aku bukan wanita yang pendek, tapi ia jauh lebih tinggi. Sudah lama tinggal di sini, Bu? Tanyanya. Sekitar 20 tahun. Di pintu masuk supermarket, kami mengambil troli dan berjalan berdampingan secara alami. Bapak mau beli apa? Mau beli sayuran. Kalau tinggal sendiri jadi jarang makan sayur. Saya juga begitu. Dulu waktu anak-anak masih di rumah, saya sering sekali masak. Saat itu, kami merasakan bahwa keadaan kami mirip. Hidup sendiri. Empati di antara orang-orang yang mengerti kesepian itu. Bapak punya putra atau putri. Dua-duanya ada, semua sudah menikah dan tinggal sendiri. Wah, beruntung sekali ya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi muram. Di bagian sayuran, ia sedang memilih tomat, dengan gerakan yang canggung. Saya tidak tahu mana yang enak. Tomat itu yang segar bagian kelopaknya masih hijau, kataku sambil membantunya memilih. Saat itu, tangan kami sedikit bersentuhan. Seketika terasa seperti ada aliran listrik. Sepertinya ia juga merasakannya. Kami saling memandang sejenak. Dalam momen singkat itu, ada sesuatu yang tersampaikan. Terima kasih, katanya dengan suara pelan. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Sama-sama, jawabku, tapi jantungku berdebar sangat kencang. Ujung jariku masih terasa kesemutan. Perasaan ini aneh tapi menyenangkan. Debaran yang kurasakan setelah 20 tahun. Apakah ini benar? Di usia 65 tahun? Setelah selesai membayar di kasir, pasti berat, Bu. Biar saya bantu bawakan, katanya melihat kantong belanjaku. Tidak apa-apa. Serius tidak apa-apa. Perhatiannya menyentuh hatiku. Kapan terakhir kali aku menerima perhatian seperti ini? Kalau begitu, boleh tolong bantu sedikit?
Akhirnya aku meminta bantuannya. Kami berbagi barang belanjaan dan berjalan pulang. Lift masih rusak. Kami harus naik tangga lagi. Kali ini, karena ia juga membawakan barangku, ia terlihat lebih lelah. Saat tiba di sekitar lantai 7, kita istirahat sebentar, usulnya. Kami duduk sejenak di bordes tangga. Saat itulah kami duduk sangat berdekatan. Aku bisa mendengar napasnya. Napas pria yang sedikit terengah-engah. Napas seperti sehabis berolahraga. Tiba-tiba dadaku terasa sesak. Bukan sesak, tapi perasaan yang berbeda. Pasti lelah sekali ya, Pak, tanyaku. Tidak apa-apa. Ini karena kurang olahraga, jawabnya sambil tersenyum. Senyumnya begitu menawan. Maaf, kalau boleh tahu, usia Bapak berapa? Aku tiba-tiba bertanya. 68, kalau Ibu. 65. Masih muda sekali ya, sama sekali tidak terlihat. Mendengar itu, hatiku berdebar. Kapan terakhir kali aku mendengar pujian seperti itu? Ah, tidak juga. Melihatku tersipu, ia tersenyum lagi. Senyum itu benar-benar mematikan. Kami tiba di lantai 15. Terima kasih banyak. Sama-sama. Namanya juga tetangga. Saat hendak berpisah, lagi-lagi perasaan sayang itu muncul. Mampir minum teh dulu? Aku yang mengusulkan. Lagi-lagi aku yang memulai. Sesuatu yang biasanya tidak akan pernah kulakukan. Apa tidak merepotkan? Tentu saja tidak. Begitulah, ia masuk ke rumahku. Saat aku menyiapkan teh, ia menunggu di ruang tamu. Aku mengintip dari dapur, ia sedang memandang keluar jendela. Punggungnya terlihat sepi. Pemandangannya bagus ya, katanya saat aku membawakan teh. Iya, karena itulah saya memilih unit ini. Kami duduk berhadapan dan minum teh. Suasananya aneh. Canggung tapi juga nyaman. Maaf, kalau boleh tahu, bagaimana dengan keluarga Bapak? Tanyaku hati-hati. Istri saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Oh, maafkan saya. Tidak apa-apa. Dulu dia sakit parah. Sekarang dia sudah tenang. Ada kesedihan yang mendalam dalam suaranya. Pasti berat ya hidup sendiri? Awalnya sangat berat. Sampai sekarang pun kadang-kadang masih terasa. Saya juga sudah hidup sendiri lebih dari 20 tahun. Aku bercerita. Ibu bercerai? Iya. Suami saya berselingkuh. Pasti berat sekali ya. Suaranya yang penuh empati menyentuh hatiku. Aku merasakan kehangatan seperti itu di antara orang-orang yang saling memahami luka mereka. Tapi sekarang sudah terbiasa. Hidup sendiri. Saya masih belum bisa beradaptasi. Saat itulah kami menyadari bahwa kesepian kami serupa. Setelah selesai minum teh, terima kasih banyak untuk hari ini. Sudah lama saya tidak merasakan waktu yang menyenangkan seperti ini, katanya sambil berdiri. Saya juga senang. Di depan pintu, saat melihatnya mengenakan sepatu, aku benar-benar tidak ingin ia pergi. Lain kali, mau minum teh bersama lagi? Lagi-lagi aku yang mengusulkan. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Namanya juga tetangga. Ia tersenyum cerah. Melihat senyum itu, hatiku berdebar lagi. Setelah ia naik, aku berdiri di depan cermin. Wajahku memerah. Merasakan perasaan ini di usia 65 tahun. Tapi rasanya tidak buruk. Justru terasa seperti aku benar-benar hidup. Malam itu, sambil berbaring, aku terus memikirkannya. Senyumnya, suaranya, matanya yang hangat. Debaran yang sudah lama tidak kurasakan membuatku tidak bisa tidur. Apakah Anda tahu bahwa bahkan di usia senja, hati masih bisa berdebar? Bahwa bahkan di usia 65 tahun, kita masih bisa merasa jatuh cinta. Apakah ini benar-benar awal dari sebuah cinta? Aku belum bisa memastikannya. Tapi satu hal yang jelas, ada sesuatu yang mulai berubah di hatiku yang telah lama tertidur. Dan perubahan itu rasanya tidak buruk. Kira-kira, apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah itu, kami jadi sering bertemu. Terlalu sering untuk disebut kebetulan. Saat membuang sampah,
saat memeriksa kotak surat. Sebenarnya, itu disengaja. Aku sering menghitung waktu kapan ia akan keluar dan menyamakan jadwalku. Melakukan hal seperti ini di usia 65 tahun. Aku menertawakan diriku sendiri, tapi tidak bisa berhenti. Aku terus memikirkannya. Hari itu pun begitu. Sekitar jam 4 sore, waktu biasanya ia pergi jalan-jalan. Harus memeriksa kotak surat. Dengan alasan itu, aku keluar, dan benar saja, ia sedang keluar dari unitnya. Ah, selamat sore Bu. Iya, selamat sore. Sekarang sapaan kami sudah terasa alami. Mau jalan-jalan, Pak? Iya. Cuacanya bagus. Bu Sri mau ikut? Ia memanggilku Bu Sri, dan aku menyukainya. Kami berjalan-jalan di sekitar kompleks apartemen. Cuacanya memang sangat bagus. Sinar matahari musim gugur terasa hangat, dan daun-daun mulai menguning. Kompleks ini ditata dengan baik ya, kata Pak Budi. Selama 20 tahun tinggal di sini, aku jarang berjalan sepelan ini. Saya juga. Kalau jalan sendiri tidak seru. Mendengar itu, hatiku menghangat. Ternyata perasaannya sama denganku. Kami duduk beristirahat di sebuah bangku. Pak Budi, bagaimana ceritanya bisa pindah ke sini? Tanyaku hati-hati. Dulu saya tinggal di Pondok Indah. Dari Pondok Indah ke sini? Iya. Ada beberapa masalah. Suaranya menjadi sedikit berat. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Sepertinya itu adalah hal yang sulit untuk dibicarakan. Kalau Bu Sri, dari dulu tinggal di sini? Bukan. Saya pindah ke sini setelah bercerai. Aku pun mulai menceritakan masa laluku. Anak-anak pasti berat ya. Waktu itu mereka masih SMP dan SMA. Mereka sangat terpukul. Mataku berkaca-kaca. Sampai sekarang, jika mengingatnya, hatiku masih sakit. Karena aku, anak-anakku terluka. Bukan. Itu bukan salah Bu Sri. Ia dengan lembut menggenggam tanganku. Seketika, segalanya terasa berhenti. Sentuhan tangannya yang hangat begitu menenangkan. Saya juga banyak merasa bersalah pada istri saya, kata Pak Budi pelan. Saat usaha saya sulit, saya banyak menyusahkannya. Bapak punya usaha? Perusahaan kecil, bidang konstruksi. Wajahnya menjadi muram, bangkrut. Sejak saat itu, semuanya mulai berantakan. Pasti berat sekali ya. Utang juga menumpuk, dan istri saya jatuh sakit. Suaranya bergetar. Sampai sekarang, saya masih mencicil utang itu. Ia bercerita dengan jujur. Seketika hatiku mencelos. Kata utang. Bagiku, itu adalah sebuah trauma. Mantan suamiku juga, masih banyak. Sekitar setengahnya sudah lunas. Biaya rumah sakit istri, biaya pemakaman, kejujurannya membuat hatiku bimbang. Takut, tapi juga kasihan. Maaf, jadi cerita yang berat. Tidak apa-apa, saya juga punya pengalaman serupa. Bu Sri juga? Iya. Mantan suami saya punya banyak utang, karena judi. Kali ini giliranku bercerita, karena itulah saya bercerai. Saya tidak tahan lagi. Pasti sangat berat ya, katanya sambil menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Aku tidak menyangka akan ada ikatan seperti ini di antara orang yang saling memahami luka mereka. Anak-anak juga kena imbasnya. Uang sekolah mereka sering tertunggak. Sekarang bagaimana? Sudah besar semua. Sudah menikah juga. Sekarang saya lega. Hebat sekali, Bu. Sendirian membesarkan 2 anak. Tatapan kagumnya menyentuh hatiku. Aku tidak tahu bahwa pengakuan atas usahaku bisa terasa begitu berarti. Pak Budi juga pasti sudah berusaha keras. Tidak. Saya terlalu menyesal pada istri saya. Sampai akhir. Ia menundukkan kepalanya. Penyesalan yang mendalam terasa. Istri bapak orang seperti apa? Dia orang yang baik dan sangat sabar. Pasti sangat merindukannya ya. Akhir-akhir ini sudah sedikit lebih baik. Awalnya, saya benar-benar, ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. 3 tahun berlalu, tapi lukanya masih sakit. Waktu adalah obat, katanya.
Mendengar kata-kata Bu Sri, saya merasa terhibur. Kami saling menghibur. Sekarang kesibukan Bapak apa? Kerja paruh waktu. Sebagai satpam. Satpam? Memalukan memang, tapi dengan usia dan catatan kriminal, aku terkejut mendengar kata catatan kriminal. Catatan kriminal? Dulu waktu usaha bangkrut, saya menjamin pinjaman teman, ternyata saya ikut terseret kasus penipuan. Hatiku menjadi campur aduk. Apakah orang ini benar-benar orang baik? Wajar kalau Bu Sri takut, ia berkata setelah melihat ekspresiku. Tidak. Saya mengerti. Kejujurannya justru membuatnya lebih bisa dipercaya. Sikapnya yang tidak berusaha menutupi apapun. Sekarang saya hidup dengan jujur. Sambil terus melunasi utang. Betapa berat hidupnya. Kadang-kadang saya benar-benar ingin menyerah. Suaranya tercekat. Saat itu, entah apa yang kukatakan. Jangan menyerah. Kenapa aku mengatakan itu? Aku juga pernah sangat menderita. Tapi saya berhasil melewatinya. Saya ingin menjadi orang kuat seperti Bu Sri. Saya juga lemah. Kadang saya juga menangis. Kami berbagi percakapan yang jujur, termasuk tentang kerapuhan kami. Matahari mulai terbenam. Kami sudah duduk di bangku itu lebih dari 1 jam. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Saya juga. Sudah lama sekali saya tidak bicara setenang ini, memang benar. Ini adalah percakapan terdalamku dalam 20 tahun. Kita pulang? Iya. Tapi aku merasa sayang. Aku ingin bicara lebih banyak. Di depan lift, terima kasih banyak untuk hari ini, kata Pak Budi. Saya juga, saya merasa sangat terhibur. Bolehkah kita bicara seperti ini lagi? Tentu saja. Ia tersenyum cerah. Melihat senyum itu, jantungku berdebar lagi. Tapi di saat yang sama, aku merasa cemas. Utang, catatan kriminal, apakah semua ini akan baik-baik saja? Sesampainya di rumah, aku berpikir sambil menatap cermin. Aku suka kejujuran Pak Budi, caranya bercerita tanpa menyembunyikan apapun. Berbeda dengan mantan suamiku, yang sampai akhir terus berbohong dan menutupi. Tapi aku masih cemas. Apakah aku akan mengalami hal yang sama lagi? Ponselku berdering. Ibu, bagaimana harinya? Rina, putri sulungku. Baik. Tadi hanya jalan-jalan sebentar. Sendirian? Aku ragu sejenak. Jangan-jangan dengan bapak yang di atas itu? Aku ketahuan. Tadi kebetulan bertemu. Ibu, seberapa banyak ibu tahu tentang dia? Suara putriku menjadi serius. Tidak banyak. Kalau begitu harus hati-hati. Jangan terlalu mudah percaya. Iya. Ibu itu terlalu polos. Orang jahat suka memanfaatkan itu. Aku mengerti kekhawatiran putriku. Tapi Pak Budi sepertinya bukan orang seperti itu. Cari tahu lebih banyak dulu baru dekat. Bukan dekat, hanya tetangga biasa. Dari suara ibu, sepertinya bukan sekadar tetangga biasa. Aku benar-benar ketahuan. Setelah menutup telepon, pikiranku semakin kalut. Perkataan putriku ada benarnya. Aku tidak tahu banyak tentang Pak Budi. Dia punya utang, punya catatan kriminal. Tapi setelah berbicara dengannya hari ini, sepertinya dia bukan orang jahat. Ketulusannya terasa. Kesedihan dan kesepiannya, semuanya terasa nyata. Malam itu, sambil berbaring, aku terus memikirkan kata-kata Pak Budi. Kadang-kadang saya benar-benar ingin menyerah. Suara yang penuh keputusasaan itu. Aku juga pernah mengalaminya. Setelah bercerai, saat sendirian membesarkan anak-anak, ada saat-saat di mana aku sangat lelah dan ingin menyerah. Mungkin karena itu aku lebih bisa memahaminya. Aku terbangun sejenak di tengah malam. Unit di atas tenang. Suara erangan yang pertama kali kudengar, akhir-akhir ini tidak pernah terdengar lagi. Apa ya itu? Sekarang, daripada penasaran, aku lebih berharap ia bisa tidur dengan nyenyak. Dia pasti sudah melalui banyak hal, semoga sekarang ia bisa tenang. Bagaimana menurut Anda? Seseorang dengan luka masa lalu, punya utang dan catatan kriminal, tapi jika ia benar-benar menyesal dan berusaha hidup jujur,
Bisakah kita memberinya kesempatan baru? Aku sendiri masih belum yakin. Tapi satu hal yang jelas. Saat berbicara dengan Pak Budi, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, hatiku terasa tenang. Hanya itu saja sudah cukup berarti, bukan? Keesokan paginya, ada sebuah pot bunga kecil di depan pintuku, bersama sebuah catatan kecil. Terima kasih untuk waktu yang menyenangkan kemarin. Ini hadiah kecil, mohon diterima. Budi, di dalam pot itu, ada bunga kecil yang sedang mekar. Hatiku menghangat. Perhatian sekecil ini, sudah lama sekali aku tidak merasakannya. Tapi di saat yang sama, hatiku menjadi semakin bimbang. Perasaan ini harus bagaimana? Tapi ada satu hal yang belum ku ketahui. Sesuatu yang akan segera terjadi. Setelah menerima pot bunga itu, hatiku benar-benar campur aduk. Senang, tapi juga merasa terbebani. Berterima kasih, tapi juga waspada. Aku tidak pernah menyangka akan merasakan perasaan ini di usia 65 tahun. Aku meletakkan pot itu di balkon dan memandanginya. Bunga kecil itu sangat cantik. Kapan terakhir kali aku menerima hadiah bunga? Bahkan anak-anakku tidak pernah membelikan yang seperti ini. Sudah lama sekali. Sore itu, aku dalam perjalanan pulang dari supermarket. Aku terengah-engah membawa sekarung beras yang berat. Bu Sri, terdengar suara dari belakang. Aku menoleh, ternyata Pak Budi. Astaga, Pak Budi. Kenapa membawa yang seberat ini sendirian? Ia segera berlari dan mengambil karung beras itu dariku. Tidak apa-apa, saya bisa. Jangan, Bu. Biar saya yang bawa, perhatiannya begitu alami. Bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi tulus dari hati. Kami naik lift bersama. Pot bunganya sudah saya terima. Terima kasih ya, Ibu suka? Iya, cantik sekali. Ia tersenyum cerah. Setiap kali melihat senyumnya, hatiku menghangat. Kami tiba di lantai 15. Saya antarkan sampai depan pintu ya. Tidak usah, di sini saja. Berat, Bu. Akhirnya ia mengantarkannya sampai depan pintu. Tapi saat aku mencari kunci, barang-barang dari tasku tumpah berhamburan. Ah, ya ampun. Aku panik dan mencoba memungutnya. Pak Budi ikut membantu. Saat itu, tangan kami bersentuhan lagi. Saat mencoba mengambil barang yang sama, ujung jari kami bersentuhan, dan seketika terasa seperti ada sengatan listrik. Kami saling bertatapan. Dalam momen singkat itu, waktu seakan berhenti. Maaf, kataku tanpa sadar, suaraku bergetar. Kenapa aku begitu gugup? Tidak apa-apa, Bu. Saya yang salah. Pak Budi juga terlihat salah tingkah. Setelah semua barang terkumpul, keheningan canggung menyelimuti kami. Kalau begitu, saya masuk dulu. Iya, terima kasih banyak. Tapi rasanya sayang untuk berpisah begitu saja. Pak Budi juga hati-hati naiknya. Iya, aku mengintip dari celah pintu, melihat punggungnya yang menaiki tangga. Punggung yang begitu kokoh. Beberapa hari kemudian, saat sedang makan malam di rumah, lampu tiba-tiba padam. Oh, mati lampu. Aku melihat keluar, seluruh lingkungan gelap gulita. Ternyata mati lampu total. Sendirian dalam kegelapan, entah kenapa aku merasa takut. Aku sudah hidup sendiri selama 20 tahun, tapi anehnya malam itu terasa berbeda. Saat aku meraba-raba mencari lilin, Bu Sri, tidak apa-apa. Terdengar suara Pak Budi dari balik pintu. Aku membuka pintu, ia berdiri di sana memegang senter. Mati lampu, saya khawatir Ibu takut. Perhatian seperti ini, hatiku benar-benar menghangat. Masuk, Pak. Saya sedang mencari lilin. Biar saya bantu. Dengan cahaya senternya, aku bisa menemukan lilin dengan cepat. Setelah lilin dinyalakan, suasananya menjadi sangat berbeda. Di bawah cahaya lilin yang temaram, wajah Pak Budi terlihat lebih lembut. Mau minum teh? Apa tidak merepotkan? Tentu saja tidak. Kami minum teh bersama lagi. Minum teh di bawah cahaya lilin terasa sangat istimewa. Sudah lama tidak merasakan suasana seperti ini,
kata Pak Budi, mengingatkan saya pada masa bulan madu dengan istri. Pasti kenangan yang indah ya. Iya. Saat itu kami sangat bahagia. Ada kerinduan dalam suaranya. Sekarang bagaimana? Tanyaku hati-hati. Akhir-akhir ini sudah sedikit lebih baik. Syukurlah. Sepertinya berkat Bu Sri. Tiba-tiba jantungku berdebar. Apa yang sudah kulakukan? Hanya dengan adanya teman bicara seperti ini, katanya sambil memandang lilin. Ketulusannya terasa. Saya juga begitu, kataku jujur. Setelah 20 tahun, baru kali ini saya bertemu orang yang membuat saya merasa begitu nyaman. Apakah Bu Sri tidak merasa kesepian? Kesepian. Sangat. Bagaimana Ibu menahannya? Saya hanya berpikir bahwa saya harus menahannya. Kami berbagi percakapan yang mendalam tentang kesepian kami masing-masing. Saya hampir tidak bisa menahannya, Pak Budi mengaku. Ternyata ia sangat menderita. Pengakuannya membuat hatiku sakit. Tapi akhir-akhir ini, saya baik-baik saja. Apa yang berubah? Setelah bertemu Bu Sri, lagi-lagi jantungku berdebar. Saya jadi punya semangat saat bangun pagi. Semangat? Berpikir, apakah hari ini bisa bertemu lagi? Apakah ini sebuah pengakuan? Wajahku memanas. Entah karena lilin atau karena alasan lain. Saya juga begitu. Akhirnya aku juga mengaku. Benarkah? Iya, jujur saja. Waktu kami saling memandang menjadi lebih lama, lilin bergoyang, dan bayangannya menari di dinding. Suasana yang aneh, romantis, tapi juga menegangkan. Pria 68 tahun dan wanita 65 tahun merasakan perasaan ini. Bu Sri, Pak Budi memanggil namaku. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Iya. Apakah saya terlalu terburu-buru? Apanya? Apakah pantas saya memiliki perasaan ini? Ternyata ia memiliki kekhawatiran yang sama denganku. Usia kami, masa lalu kami. Apakah perasaan ini benar? Saya juga memikirkan hal yang sama. Tapi saya tidak bisa menghentikannya. Saya juga. Kami saling mengungkapkan isi hati kami yang jujur. Kalau begitu, kita jalani pelan-pelan saja, kataku. Tidak perlu terburu-buru, biarkan mengalir alami. Bolehkah begitu? Iya. Saya tidak keberatan. Ia menunjukkan ekspresi lega. Listrik kembali menyala. Tiba-tiba ruangan menjadi terang, dan suasana pun pecah. Ah, listriknya sudah nyala. Iya. Kami berdua tampak sedikit kecewa. Waktu istimewa di bawah cahaya lilin itu telah berakhir. Saya matikan lilinnya ya. Iya. Setelah lilin padam, ruang tamu kembali menjadi biasa. Saya pamit naik dulu. Iya. Terima kasih untuk malam ini. Saya yang berterima kasih. Ini adalah waktu yang menyenangkan. Di depan pintu, saat mengenakan sepatu, Pak Budi berbalik. Bu Sri. Iya. Besok, bisakah kita bertemu lagi? Jantungku berdebar lagi. Tentu saja. Ia tersenyum cerah lalu naik ke atas. Di ruang tamu yang sepi, aroma lilin masih tercium. Kejadian barusan terasa seperti mimpi. Di usia 65 tahun, hal seperti ini benar-benar terjadi. Aku melihat ke cermin, wajahku memerah, seperti gadis remaja. Malam itu, sambil berbaring, aku terus memikirkan waktu di bawah cahaya lilin itu. Tatapan hangat Pak Budi, suaranya yang rendah, dan pertanyaannya, besok bisakah kita bertemu lagi? Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku benar-benar menantikan hari esok. Ternyata hati masih bisa berdebar seperti ini. Aku baru menyadarinya. Pernahkah Anda mengalaminya? Bahkan di usia senja, ada seseorang yang membuat hari esok dinanti, membuat jantung berdebar. Pengalaman seperti itu. Aku sekarang mengerti. Cinta tidak mengenal usia. Baik 65 tahun maupun 25 tahun, debaran di hati itu sama saja. Tapi aku masih berhati-hati, apakah perasaan ini benar-benar baik-baik saja? Aku terbangun sejenak di tengah malam. Terdengar suara pelan dari atas. Suara langkah kaki. Ah,
Pak Budi juga belum tidur? Apakah karena alasan yang sama denganku, menantikan hari esok dengan hati berdebar? Memikirkan itu saja sudah membuat hatiku hangat. Besok, apa yang akan terjadi? Sekarang, setiap hari menjadi sesuatu yang kunantikan. Perasaan ini sudah sangat lama sekali. Beberapa hari setelahnya adalah waktu-waktu yang manis seperti mimpi. Setiap hari kami bertemu, saling sapa, berbincang singkat. Seperti sepasang kekasih. Bukan, kami bukan kekasih, tapi ada debaran seperti itu. Pak Budi juga selalu tersenyum cerah saat melihatku, dan tanpa sadar aku mendapati diriku selalu menantikan waktu itu. Tapi seminggu kemudian, cuaca menjadi aneh. Musim hujan dimulai. Hujan turun sepanjang hari. Hujan yang sangat lebat. Menjelang malam, bahkan ada petir dan guntur. Berita terus mengeluarkan peringatan bahaya. Mati lampu terjadi di beberapa tempat. Aku menonton televisi dengan cemas. Semoga lingkungan kita baik-baik saja. Tapi sekitar pukul 8 malam, tiba-tiba semua lampu padam. Ah, mati lampu lagi. Kali ini sepertinya lebih parah dari sebelumnya. Benar-benar gelap gulita. Saat aku meraba-raba mencari senter, aku mendengar suara dari luar. Suara sesuatu yang jatuh, sepertinya dari unit di atas. Aku menjadi khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Budi. Apakah ia terluka dalam kegelapan? Aku berhasil menemukan senter dan membuka pintu. Koridor juga gelap total. Pak Budi, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku semakin khawatir. Aku memutuskan untuk naik. Tangga menuju lantai 16. Cahaya senterku lemah, hampir tidak terlihat. Benar-benar menakutkan. Aku sudah hidup sendiri selama 20 tahun, tapi ini pertama kalinya aku menaiki tangga segelap ini sendirian. Tapi karena khawatir pada Pak Budi, aku memberanikan diri. Pak Budi, Anda tidak apa-apa. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari atas. Sepertinya Pak Budi. Bu Sri, iya, Bapak tidak apa-apa. Iya, saya tidak apa-apa. Saya turun. Aku merasa lega. Syukurlah dia tidak terluka. Aku berbalik untuk turun, tapi pada saat itu, kakiku terpeleset. Aku salah menginjak ujung tangga. Ah, aku terhuyung. Senterku jatuh, dan aku benar-benar kehilangan keseimbangan. Apakah aku akan jatuh terguling? Pada saat itu, seseorang menarikku dengan kuat, Pak Budi. Ia segera turun dan menarik lenganku. Tapi aku justru jatuh ke dalam pelukannya, menabrak dadanya. Seketika, segalanya berhenti. Waktu, napas, jantung. Kami benar-benar menempel. Wajahku begitu dekat dengan dadanya. Aku bisa mendengar detak jantungnya. Duk, 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 berdetak kencang. Apakah ia terkejut sepertiku? Atau karena alasan lain? Pelukannya hangat. Lebih lebar dan kokoh dari yang kubayangkan. Ibu tidak apa-apa? Tanyanya dengan suara rendah. Suara yang terdengar tepat di samping telingaku, seluruh tubuhku merinding. Iya. Aku menjawab, tapi tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aneh. Seharusnya aku bangun, melepaskan diri dari pelukannya, tapi aku tidak ingin bergerak. Ia juga tidak melepaskanku. Ia terus memelukku. Aku bisa merasakan napasnya. Napas yang panas dan sedikit terengah-engah. Napas seorang pria yang turun di atas kepalaku. Kapan terakhir kali aku merasakan hal ini? 20 tahun, atau bahkan lebih lama. Jauh di dalam lubuk hatiku, sesuatu bergejolak. Bu Sri, panggilnya. Suaranya bergetar. Iya, jawabku dengan suara yang juga bergetar. Tangannya ada di punggungku. Tangan yang hangat dan besar. Setiap kali merasakan sentuhan tangannya, seluruh tubuhku terasa kesemutan. Sensasi ini sudah lama sekali. Berapa lama kami berada dalam posisi itu? Mungkin beberapa menit, atau mungkin hanya beberapa detik, tapi rasanya sangat menyenangkan. Kehangatan tubuhnya menjalar padaku, dan kehangatanku menjalar padanya. Perasaan yang sangat aneh.
malu, gugup, berdebar. Tapi yang terpenting, aku merasa hidup. Sudah tidak apa-apa, Bu? Tanyanya hati-hati. Tapi ia tidak melepaskanku. Iya, tidak apa-apa. Aku menjawab, tapi sebenarnya aku tidak baik-baik saja. Jantungku berdetak terlalu kencang. Seluruh tubuhku gemetar, dan kakiku lemas. Apa ini? Perlahan. Ia membantuku berdiri. Tapi ia masih merangkul lenganku. Apakah karena khawatir aku akan jatuh lagi? Atau karena alasan lain? Di dalam rengkuhan lengannya, aku merasa benar-benar terlindungi. Rasa aman yang kurasakan setelah 20 tahun. Ternyata aku merindukan hal ini. Senter, gumamku. Aku harus menemukan senter yang jatuh. Biar saya carikan. Ia menyandarkanku ke dinding dan meraba-raba lantai. Melihatnya, jantungku berdebar lagi. Sikapnya yang tidak ragu berkorban untukku. Aku sangat berterima kasih. Ini dia. Ia menemukan senter dan menyalakannya. Tiba-tiba menjadi terang dan wajah kami terlihat. Wajahnya memerah. Aku pasti juga begitu. Ibu tidak apa-apa? Ada yang luka? Tidak, saya tidak apa-apa. Berkat Bapa. Waktu kami saling memandang menjadi lebih lama. Keheningan yang canggung namun mendebarkan itu. Sebaiknya ibu masuk. Berbahaya. Iya. Tapi aku tidak ingin bergerak. Rasanya sayang jika momen ini berakhir. Saya antar sampai lantai 15. Tidak usah. Jangan, Bu. Nanti kalau jatuh lagi bagaimana? Akhirnya kami turun bersama. Ia memegang tanganku, dengan hati-hati menuruni setiap anak tangga. Tangannya hangat, besar dan sedikit kasar, tapi hangat. Memegang tangannya membuat hatiku tenang. Aku tidak lagi merasa takut. Baik pada kegelapan maupun tangga. Karena ada dia, aku merasa baik-baik saja. Hati-hati, pelan-pelan. Suaranya yang penuh perhatian benar-benar membuatku terharu. Kami tiba di lantai 15. Terima kasih. Sama-sama. Syukurlah ibu tidak terluka. Ia masih memegang tanganku. Seharusnya dilepaskan, tapi aku tidak ingin melepaskannya. Sepertinya ia juga begitu. Suasana yang aneh. Dalam kegelapan karena mati lampu, terasa seperti dunia hanya milik kami berdua. Bu Sri. Iya. Tadi itu, ia ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Apa? Tidak. Lupakan saja. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu apa yang ingin ia katakan. Tentang momen tadi. Tentang perasaan yang kami berdua rasakan. Tapi terlalu memalukan untuk diucapkan. Masuklah, Bu. Nanti masuk angin. Iya. Pak Budi juga hati-hati naiknya. Aku benar-benar tidak ingin berpisah, tapi tidak ada pilihan lain. Aku mendengarkan suara langkah kakinya yang naik dari balik pintu cukup lama. Sampai benar-benar hening. Baru kemudian aku menutup pintu. Masuk ke dalam rumah, aku melihat ke cermin. Wajahku benar-benar merah. Seolah sedang demam. Jantungku masih berdebar kencang, dan seluruh tubuhku gemetar. Kejadian barusan terasa seperti mimpi. Perasaan saat berada dalam pelukannya. Pelukan yang hangat dan kokoh. Masih terasa nyata. Aku melihat tanganku. Tangan yang ia pegang. Seolah kehangatannya masih tersisa. Aneh. Getaran ini. Aku duduk di sofa dan terus memikirkan kejadian tadi. Saat aku bersandar di dadanya, detak jantungnya, napasnya, suhu tubuhnya, semuanya terasa nyata. Dan yang terpenting, rasa aman yang kurasakan saat itu. Rasa dilindungi. Ternyata aku merindukan hal ini. Aku membuka jendela. Hujan masih turun, tapi listrik sudah kembali menyala. Aku menengadah ke unit di atas. Lampunya menyala. Pak Budi sudah sampai dengan selamat. Memikirkan itu saja sudah membuat hatiku hangat. Tapi tunggu, ada bayangan di jendela unit atas. Sepertinya Pak Budi. Ia seperti sedang berdiri di dekat jendela. Apakah ia sedang melihatku? Memikirkan itu, jantungku berdebar lagi. Aku mencoba melambaikan tangan. Lalu, dari atas,
terlihat lambaian tangan balasan. Ternyata ia benar-benar melihatku. Hatiku menjadi semakin hangat. Apakah kami berdua merasakan hal yang sama? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kejadian tadi. Momen saat berada dalam pelukannya, suhu tubuhnya yang hangat, napasnya yang terengah-engah, semuanya terasa nyata. Saat tubuh kami bersentuhan, getaran itu begitu kuat. Aku baru menyadarinya hari ini. Pukul 2 dini hari, terdengar suara pelan dari atas. Suara langkah kaki. Pak Budi juga belum tidur? Apakah karena alasan yang sama denganku? Karena kejadian tadi, memikirkan itu saja sudah membuat jantungku berdebar. Apakah kami berdua terjaga dengan perasaan yang sama? Tapi ada satu hal yang belum ku ketahui. Perubahan apa yang akan dibawa oleh perasaan ini di masa depan. Beberapa hari setelahnya adalah waktu-waktu seperti mimpi. Setiap kali bertemu Pak Budi, kenangan malam itu muncul kembali. Pelukannya yang hangat, dadanya yang kokoh, saat kami berpegangan tangan. Aku merasa seolah kami sudah menjadi sepasang kekasih. Tapi belum ada yang pasti. Kami hanya sama-sama tahu bahwa kami saling menyukai. Tapi hari itu, semuanya berubah. Pagi hari, saat membuang sampah, aku melihat seorang pria asing di pintu masuk apartemen. Pria berusia sekitar 40-an, mengenakan jas dan membawa tas kerja. Ia sedang berbicara dengan petugas keamanan. Benar ini apartemen Pak Budi Hartono di lantai 16? Apa beliau ada di rumah? Ia mencari Pak Budi. Karena penasaran, aku mendekat untuk mendengar. Pembayaran yang seharusnya dibayar setiap bulan sudah menunggak 2 bulan dan tidak bisa dihubungi. Itu adalah percakapan tentang penagihan utang. Seketika, seluruh tubuhku terasa dingin. Utang. Mendengar kata itu saja sudah membangkitkan mimpi buruk masa laluku, waktu-waktu mengerikan yang kualami karena mantan suamiku. Baik, akan saya sampaikan, kata petugas keamanan. Pria itu memberikan kartu nama lalu pergi. Aku berdiri terpaku di sana untuk waktu yang lama. Aku tahu Pak Budi punya utang, tapi sampai didatangi penagih seperti ini, seberapa parah situasinya? Kembali ke rumah, hatiku menjadi kacau. Pak Budi bilang ia sedang mencicilnya dengan jujur, tapi kenapa sudah 2 bulan tidak membayar dan tidak bisa dihubungi? Apakah ia berbohong? Atau situasinya benar-benar sulit? Ingatan masa lalu terus muncul. Mantan suamiku juga awalnya berkata, tunggu sebentar lagi, pasti akan kulunasi. Kata-kata itu. Siang harinya, aku menerima pesan dari Pak Budi. Bu, kalau ada waktu hari ini, mau minum teh bersama. Biasanya aku akan senang, tapi sekarang hatiku bimbang. Iya, boleh. Aku memutuskan untuk bertemu dan bertanya langsung. Apakah ia orang yang baik, atau ia sedang menipuku? Pukul 3 sore, kami bertemu di kafe terdekat. Pak Budi tersenyum cerah seperti biasa. Tapi ada yang berbeda, ia terlihat sedikit lelah. Tidur nyenyak semalam, Bu? Iya. Bapak, percakapan kami berjalan alami seperti biasa, tapi hatiku sama sekali tidak tenang. Kejadian pagi tadi terus berputar di kepalaku. Pak Budi. Iya. Apakah akhir-akhir ini ada masalah? Tanyaku hati-hati. Ekspresinya sedikit mengeras. Kenapa bertanya begitu, Bu? Hanya saja, Bapak terlihat lelah. Ah, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi ia tidak menatap mataku. Aku merasa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Benar tidak apa-apa? Tanyaku sekali lagi. Saat itu, ponselnya berdering. Ia melihat layar lalu segera mengangkatnya. Halo. Iya. Sekarang, suaranya menjadi pelan. Tapi aku bisa mendengarnya. Sampai minggu depan. Baik, saya mengerti. Setelah menutup telepon, wajahnya menjadi muram. Telepon dari siapa? Ah, hanya teman biasa. Lagi-lagi ia berbohong. Aku yakin itu telepon terkait utang. Pak Budi, tolong jujur pada saya. Tentang apa, Bu?
Tadi pagi saya melihat di apartemen. Wajahnya menjadi pucat. Ada seorang pria yang mencari Bapak, aku tidak bisa melanjutkan. Hening yang panjang. Pak Budi menundukkan kepalanya. Benarkah Bapak sudah 2 bulan tidak membayar dan tidak bisa dihubungi? Itu, ada alasannya. Ia mencoba membela diri. Tapi aku tidak ingin mendengarnya lagi. Mantan suamiku juga sama. Selalu mencari alasan dan tidak pernah bertanggung jawab. Bu Sri, jangan salah paham. Salah paham? Apanya yang salah paham? Saya benar-benar berusaha untuk melunasinya. Kata-kata seperti itu sudah ratusan kali saya dengar. Dari mantan suami saya, Bapak bilang sedang berusaha melunasinya dengan jujur. Benar. Sungguh. Lalu kenapa 2 bulan tidak membayar? Suaraku meninggi. Aku merasa tidak enak pada pengunjung kafe yang lain. Saya dipecat, kata Pak Budi dengan suara pelan. Dipecat? Pekerjaan satpam itu karena masalah perusahaan. Baru saat itu aku mengerti kenapa ia terlihat lelah. Tapi di saat yang sama, aku menjadi semakin cemas. Tanpa pekerjaan, bagaimana ia akan melunasi utang? Sudah dapat pekerjaan baru? Sedang mencari. Tapi dengan usia, realitas mulai terlihat. Di usia 68 tahun, apakah mudah mencari pekerjaan baru? Apalagi dengan catatan kriminal. Berapa? Berapa sisa utangnya? Itu, ia ragu-ragu. Ekspresi tidak ingin mengatakan kebenaran. Tolong katakan dengan jelas. Sekitar 300 juta rupiah. 300 juta? Kepalaku terasa kosong. 300 juta. Itu bukan uang yang sedikit. Di usia 68 tahun, tanpa pekerjaan, bagaimana ia akan melunasinya? Bu Sri, saya akan bertanggung jawab melunasinya. Lagi-lagi kata-kata itu. Kapan? Bagaimana? Kalau saya sudah dapat pekerjaan. Apakah bisa dapat? Di usia seperti ini, luka masa lalu bangkit kembali. Mantan suamiku yang berutang dan berkata, tunggu sebentar lagi, kalau usaha ini berhasil, bertahun-tahun aku mendengar kata-kata itu. Akhirnya rumah kami disita, dan uang sekolah anak-anak tidak bisa dibayar. Apakah hal itu akan terulang lagi? Bu Sri, tolong dengarkan saya. Sudah cukup. Saya sudah cukup mendengar. Saya tulus. Tulus? Kalau begitu kenapa tidak bilang dari awal? Saya takut. Takut Bu Sri akan pergi. Mendengar itu, aku semakin marah. Jadi kau mendekatiku sambil berbohong? Pak Budi, saya. Kata-kataku tidak bisa keluar. Aku pikir orang ini istimewa, tapi ternyata ia sama saja dengan mantan suamiku. Aku berdiri. Aku tidak bisa duduk lebih lama lagi. Bu Sri, mau kemana? Pulang. Tunggu sebentar, kita bicara lagi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Yang terpenting, aku takut. Takut hal yang sama akan terulang lagi. Bu Sri, aku mendengar panggilannya dari belakang, tapi aku tidak menoleh. Sampai di rumah, aku melihat ke cermin. Air mataku mengalir. Aku bahkan tidak sadar kapan mulai menangis. Kenapa sesakit ini? Padahal kami belum pernah mengatakan cinta. Kami bahkan belum resmi berpacaran. Tapi hatiku sakit. Aku ingin percaya pada Pak Budi bahwa ia berbeda dari mantan suamiku. Aku ingin berpikir begitu, tapi ternyata ia sama saja. Punya utang, pekerjaan tidak stabil, dan juga berbohong. Ponselku terus berdering. Pesan dari Pak Budi. Bu Sri, ini salah paham. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya benar-benar mencintai ibu. Cinta? Di situasi seperti ini ia bicara tentang cinta. Aku memblokirnya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Malam harinya, putriku menelepon. Ibu, tidak apa-apa, suara ibu aneh. Tidak apa-apa. Benar? Ada apa? Bisakah aku menceritakannya? Bahwa aku sempat menyukai pria di atas, lalu kecewa. Tidak ada apa-apa, Bu. Putriku sepertinya curiga.
Jangan-jangan karena Bapak yang di atas itu, aku tidak menjawab, dan itu sepertinya sudah menjadi jawaban. Ibu, aku sudah bilang apa? Hati-hatikan. Perkataan putriku benar. Ada apa? Ceritakan. Bukan masalah besar. Ibu, jujur saja, akhirnya aku menceritakan semuanya. Tentang utang, tentang kebohongan. Astaga, aku sudah bilang apa? Putriku marah. Zaman sekarang banyak orang seperti itu. Mengincar wanita yang tinggal sendiri. Sepertinya bukan begitu. Tapi di sudut hatiku, masih ada keinginan untuk percaya pada Pak Budi. Apakah ia benar-benar orang jahat? Atau hanya sedang dalam situasi sulit? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan ekspresi terakhir Pak Budi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tatapan memohon itu. Apakah itu tulus? Atau hanya akting? Unit di atas tenang. Biasanya akan terdengar suara langkah kaki, tapi malam ini benar-benar hening. Pukul 3 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Suara sesuatu yang jatuh. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Budi. Seketika aku khawatir. Tapi aku tidak bisa naik. Sekarang kami orang asing. Hanya pria yang tinggal di unit atas. Tidak ada alasan untuk peduli lagi. Tapi hatiku sakit. Benarkah ini akhir yang tepat? Apakah aku terlalu terburu-buru? Tidak. Aku tidak bisa mengulangi masa lalu. Aku tidak bisa mengalami penderitaan karena utang lagi. Ini yang benar. Mengakhirinya seperti ini. Tapi kenapa sesakit ini? Rasa sakit yang seperti merobek dada ini? Apa artinya? Seminggu berlalu. Seminggu aku menghindari Pak Budi. Waktu yang sangat berat. Setiap pagi saat membuang sampah, saat naik lift, aku selalu cemas kalau bertemu dengannya. Tapi di saat yang sama, kenapa aku merasa begitu kecewa? Ingin bertemu, tapi juga tidak ingin bertemu. Hati yang bimbang. Tapi yang aneh adalah unit di atas sangat sepi. Suara langkah kaki yang biasa ku dengar tidak ada lagi, suara air juga tidak ada. Apakah ia sudah pindah? Pikiran itu muncul. Jika ia benar-benar pindah, apakah aku tidak akan pernah melihatnya lagi? Memikirkan itu, hatiku sakit. Jumat malam. Dalam perjalanan pulang dari berbelanja, seseorang sedang menunggu di pintu masuk apartemen. Pak Budi. Jantungku serasa mau copot. Bu Sri, panggilnya hati-hati. Wajahnya terlihat sangat tirus. Dalam seminggu bisa berubah seperti ini? Sedang apa di sini? Kataku dingin. Tapi dalam hati aku khawatir. Melihatnya begitu kuyu. Bu Sri, tolong beri saya waktu sebentar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku mencoba melewatinya, tapi ia menghalangi jalanku. Tolong, 5 menit saja. Suaranya bergetar. Ia terlihat sangat memohon. Saya mengerti kenapa Bu Sri menghindari saya. Kalau begitu, berhenti mengganggu saya. Tapi saya tidak bisa berakhir dengan kesalahpahaman ini. Kesalahpahaman? Apanya yang salah paham? Utang 300 juta itu, kehilangan pekerjaan, itu semua kan fakta. Lalu apa yang salah paham? Ia menarik napas dalam-dalam. Bu Sri, saya tidak akan lari. Ada yang berbeda, ada kekuatan dalam suaranya. Kali ini, saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Tanggung jawab apa? Benar, sekarang situasinya sulit, ia mengaku dengan jujur. Tapi saya tidak akan menyerah. Lagi-lagi kata-kata itu. Bu Sri, lihat saya. Ia memegang tanganku. Lepaskan. Tidak. Tolong dengarkan sampai selesai. Tatapan matanya begitu serius, belum pernah kulihat sebelumnya. Saya punya kata-kata yang belum sempat saya sampaikan pada istri saya. Kenapa tiba-tiba bicara tentang istrinya? Sampai akhir, saya tidak sempat bilang maaf dan aku cinta kamu. Matanya berkaca-kaca. Karena biaya rumah sakit, karena utang, kami setiap hari bertengkar. Pak Budi. Bu Sri tahu apa kata-kata terakhir saya sebelum istri saya meninggal? Aku menggeleng. Aku menderita karenamu.
Itu adalah kata-kata terakhir saya. Suaranya benar-benar serak. Selama 3 tahun, saya tidak bisa hidup karena kata-kata itu. Ia benar-benar menderita. Bukan akting, tapi penderitaan yang nyata. Pada Bu Sri, saya ingin melakukan yang terbaik sampai akhir. Hatiku terenyuh. Ternyata ini perasaannya. Bukan hanya karena kesepian. Tapi Pak Budi, kenyataannya. Saya tahu. Utang. Usia. Ia mengangguk. Tapi Bu Sri, iya? Kali ini, saya tidak akan lari. Suara yang tegas. Bagaimana caranya? Saya sudah dapat pekerjaan baru. Aku terkejut. Benarkah? Iya. Di perusahaan jasa kebersihan. Jasa kebersihan? Memalukan memang, tapi apapun akan saya lakukan. Tekadnya terasa. Saya kerja dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore. Pekerjaan seberat itu. Tidak apa-apa. Selagi tubuh saya masih kuat, saya ingin berdiri dengan terhormat di hadapan Bu Sri, berdiri dengan terhormat. Butuh sekitar 2 tahun untuk melunasi utang. 2 tahun? Lama memang. Tapi saya pasti bisa melunasinya. Sepertinya ia sudah menghitung semuanya. Ia benar-benar memikirkannya dengan serius. Selama 2 tahun itu, maukah Bu Sri menunggu saya? Menunggu? 2 tahun. Waktu yang sangat lama ya. Ia tersenyum getir. Waktu di mana pria 68 tahun akan menjadi 70 tahun. Tapi tolong, tunggulah saya. Permohonannya yang tulus tersampaikan. Kali ini, saya akan berhasil sampai akhir. Yakin? Iya. Karena ada Bu Sri. Jantungku berdebar. Orang ini tulus. Bu Sri, saya akan membuktikannya. Apa? Bahwa saya adalah pria yang bisa bertanggung jawab. Saat itu aku sadar. Perbedaannya dengan mantan suamiku. Mantan suamiku selalu mencari alasan, tapi Pak Budi berusaha untuk bertanggung jawab. Berusaha untuk tidak lari. Tapi saya takut, kataku jujur. Takut hal yang sama akan terulang lagi. Ini tidak akan sama. Bagaimana Bapak tahu? Karena saya mencintai Bu Sri. Ia mengucapkan kata cinta dengan jelas. Saya benar-benar mencintai ibu. Jantungku berdebar. Pengakuan cinta yang kudengar di usia 65 tahun. Cinta saja tidak cukup. Saya tahu. Karena itu saya akan menunjukkannya dengan tindakan. Tindakan? Setiap hari saya akan melapor pada Bu Sri. Melapor, berapa yang saya dapatkan, berapa yang saya bayarkan. Kenapa begitu? Saya ingin transparan. Saya tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Ketulusannya terasa. Agar Bu Sri bisa percaya pada saya. Pak Budi. Kali ini, pasti akan berbeda. Tatapan matanya penuh keyakinan. Maukah ibu berjalan bersama saya? Bersama? Iya. Bukan sendirian, tapi berdua. Kata bersama itu menyentuh hatiku. Mantan suamiku selalu memutuskan sendiri, berbuat salah sendiri. Beri saya waktu untuk berpikir. Tentu saja. Berapa lama pun. Ia tersenyum cerah. Sepertinya, ia melihat harapan karena aku tidak menolaknya. Tapi jangan terlalu lama ya. Kenapa? Karena saya bisa mati penasaran. Mendengar itu, aku tertawa. Sudah lama, aku tidak tertawa. Sesampainya di rumah, aku terus berpikir. Kata-kata terakhir Pak Budi. Kali ini, saya akan berhasil sampai akhir. Saya ingin berjalan bersama Bu Sri. Tatapan tulus itu. Bisakah aku benar-benar mempercayainya? Tapi satu hal yang pasti. Ia berbeda dari mantan suamiku. Aku melihat ponselku. Haruskah aku membuka blokir nomor Pak Budi? Setelah ragu cukup lama, aku menekan tombol buka blokir. Dan pesan-pesan yang tertunda masuk. Banyak sekali. Pesan yang ia kirim setiap hari. Bu Sri, saya habis mencari kerja. Hari ini wawancara lagi, tapi gagal. Saya tidak akan menyerah. Saya akan bertahan sambil memikirkan Bu Sri. Setiap hari ia mengirim pesan seperti ini. Pesan terakhir adalah, besok saya akan membawa kabar baik untuk Bu Sri.
Mungkin maksudnya adalah ia sudah dapat pekerjaan. Hatiku menghangat. Orang ini benar-benar berusaha. Sendirian, dalam diam, untukku. Aku mengirim pesan. Pengakuan Bapak sudah saya dengar. Saya akan memikirkannya. Balasan datang dengan cepat. Benarkah? Terima kasih. Pikirkanlah pelan-pelan. Sepertinya ia selalu menunggu. Perasaan seperti ini di usia 65 tahun, apakah benar-benar tidak apa-apa? Tapi hatiku terus merindukan Pak Budi. Apa yang harus kulakukan? Keesokan paginya, terdengar suara langkah kaki dari atas. Ah, Pak Budi berangkat kerja. Ia bilang kerja dari jam 4 pagi, jadi ia berangkat sangat awal. Aku sedikit membuka jendela. Terlihat sosoknya berjalan ke bawah, langkah yang berat, tapi punggung yang kokoh. Saat itu aku sadar, orang ini benar-benar melakukannya. Bukan hanya bicara, tapi benar-benar bertindak. Hatiku terharu. Untukku, di usia 68 tahun, ia bekerja dari jam 4 pagi. Sore harinya, ada secarik kertas di depan pintu, ditinggalkan oleh Pak Budi. Hari ini hari pertama kerja. Sehari 800.000, sebulan 24 juta, 2 tahun 576 juta. Utang pasti lunas. Bu Sri, tolong percaya pada saya. Budi ia bahkan sudah menghitungnya. Itu pun kalau tidak makan dan tidak belanja apa-apa. Pria ini benar-benar tulus. Malam itu, aku memutuskan, jangan lagi terikat pada masa lalu. Pak Budi berbeda dari mantan suamiku. Kali ini, mari kita coba percaya. Mari kita berjalan bersama. Usia 65 dan 68 tahun. Usia yang terlambat, tapi mari kita mulai yang baru. Keesokan harinya, aku mengirim pesan pada Pak Budi. Mari kita berjalan bersama. Pelan-pelan, dengan hati-hati. Saya juga akan membantu melunasi utang itu sedikit demi sedikit. Pernahkah Anda mengalaminya? Saat di mana Anda takut untuk percaya pada seseorang karena luka masa lalu, ragu-ragu, tapi akhirnya memberanikan diri untuk melangkah. Saat seperti itu, aku sekarang mengerti. Dalam cinta, usia dan masa lalu tidak penting. Yang penting adalah ketulusan dan kemauan untuk bersama. Kali ini, pasti akan berbeda. 6 bulan berlalu, banyak sekali perubahan yang terjadi. Pak Budi menepati janjinya. Setiap pagi ia berangkat jam 4 dan pulang jam 5 sore. Pasti berat, tapi ia tidak pernah mengeluh sekalipun. Dan setiap hari ia melapor, hari ini dapat 800.000. Bulan ini dari 24 juta, 20 juta untuk bayar utang. Sangat transparan. Awalnya aku khawatir. Di usia 68 tahun, melakukan pekerjaan seberat itu. Apakah tubuhnya akan kuat? Tapi Pak Budi justru terlihat lebih sehat. Karena ia punya tujuan. Karena ia punya alasan untuk hidup. Karena ada Bu Sri, saya jadi semangat, katanya seringkali. Aku juga berubah. Setelah 20 tahun, aku kembali menunggu seseorang. Menunggu Pak Budi pulang kerja. Setiap jam 5 sore, aku akan mendengarkan suara langkah kaki dari atas. Mendengar suara itu, aku merasa lega. Hari ini ia pulang dengan selamat. Perasaan seperti itu, anak-anakku juga perlahan mulai menerima. Awalnya mereka menentang keras. Ibu, sadarlah. Di usia seperti ini mau pacaran? Tapi setelah melihat kesungguhan Pak Budi selama 6 bulan, mereka perlahan membuka hati. Aku lega melihat ibu bahagia, Katarina, putri sulungku. Putri bungsuku, Mita, lebih blak-blakan. Bu, bapak itu sepertinya orang baik. Kenapa? Selama 6 bulan dia kerja tidak pernah boloskan. Iya juga sih. Dan ekspresi ibu jadi sangat berbeda. Benarkah? Aku melihat ke cermin, memang terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Suatu malam, Pak Budi memberikan usulan istimewa. Bu Sri, mau jalan-jalan? Sekarang, Bapak kan lelah. Tidak apa-apa. Justru kalau jalan dengan Bu Sri, saya jadi semangat.
Kami berjalan-jalan di sekitar kompleks apartemen. Perasaan yang berbeda dari 6 bulan lalu. Dulu cemas dan hati-hati, sekarang nyaman dan alami. Bu Sri. Iya. Terima kasih. Untuk apa? Karena sudah menunggu saya. Suaranya yang tulus membuat hatiku hangat. Saya yang berterima kasih. Untuk apa? Karena sudah membuat saya bisa memulai yang baru. Kami saling berterima kasih. Bu Sri, saya akan jujur. Apa? Awalnya saya sangat takut. Takut? Takut akan mengecewakan lagi, takut akan melukai lagi. Pengakuannya yang jujur membuat hatiku sakit. Tapi sekarang saya percaya diri. Percaya diri? Iya. Percaya diri bisa membuat Bu Sri bahagia. Kami duduk di sebuah bangku. Di bangku tempat kami pertama kali berbagi cerita mendalam 6 bulan lalu. Saya ingat waktu itu. Saya juga. Sudah banyak berubah ya? Iya, sangat banyak. Kami saling memandang dan tersenyum. Senyum yang sangat berbeda dari dulu. Senyum yang penuh rasa aman dan kepercayaan. Bu Sri, utangnya sudah lunas setengah. Benarkah? Iya, butuh sekitar 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun? Setelah itu, saya benar-benar bisa berdiri dengan terhormat. Tatapan matanya penuh keyakinan. Bu Sri, maukah menunggu sampai saat itu? Tentu saja. Maafkan saya. Saya punya trauma dengan utang, jadi saya terlalu sensitif. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Saya ingin bertemu dengan terhormat. Saat itu aku sadar bahwa menunggu adalah bagian dari cinta. Di usia 65 tahun, aku baru memahami arti cinta yang sesungguhnya. Percaya tanpa syarat dan menunggu. Menanggung kesulitan bersama. Itulah cinta sejati. Cinta yang sangat berbeda dari debaran masa muda. Dalam perjalanan pulang, Pak Budi menggenggam tanganku, alami dan nyaman. Bu Sri. Iya. Saya bahagia. Aku juga bahagia. Kebahagiaan yang berasal dari lubuk hati, yang sudah lama tidak kurasakan. Saya juga. Malam itu, sambil berbaring, aku berpikir tentang suara erangan yang kudengar dini hari itu. Sekarang aku tahu apa itu. Pak Budi menceritakannya beberapa hari lalu. Waktu itu pinggang saya sakit sekali. Pinggang? Terselip saat mengangkat barang berat. Ah, jadi begitu. Suara yang membuatku berimajinasi macam-macam ternyata hanya suara kesakitan. Aku tertawa. Di usia 65 tahun, imajinasi apa yang kupikirkan? Tapi berkat imajinasi itu, aku jadi memperhatikan Pak Budi, dan kami bisa bertemu seperti ini, jadi tidak buruk juga. Keesokan paginya, jam 4 dini hari. Terdengar suara langkah kaki dari atas. Suara Pak Budi berangkat kerja. Dulu aku pikir itu berisik, tapi sekarang sangat berbeda. Suara langkah kaki itu menjadi penghibur. Ah, hari ini ia berangkat untukku. Memikirkan itu, hatiku menghangat. Itu bukan lagi kebisingan. Itu adalah suara langkah kaki orang yang kucintai. Suara langkah kaki orang yang berjuang untukku. Suara yang kudengar setiap pagi itu menjadi awal hariku. Semangat untuk hari ini, aku menyemangatinya dalam hati. Hati-hati di jalan. Dengan perasaan itu, aku memulai hariku. Suatu hari, putri-putriku datang bersama. Ibu, kami ingin bertemu dengan bapak itu. Benarkah? Iya. Ibu terlihat sangat bahagia. Akhirnya anak-anakku juga menerima. Kapan-kapan kita makan bersama? Terima kasih, Rina. Aku hampir menangis. Mendapat restu dari anak-anakku. Malam itu aku memberitahu Pak Budi. Anak-anak ingin bertemu. Benarkah? Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sekarang kita benar-benar akan menjadi keluarga ya. Mendengar itu, Pak Budi tersenyum cerah. Keluarga? Iya. Keluarga. Awal dari sebuah keluarga baru. Pernikahan di usia senja, 65 dan 68 tahun, tapi karena ada ketulusan, pasti akan baik-baik saja. Dan hari ini, setahun setelahnya,
Pak Budi mengatakan sesuatu yang istimewa. Bu Sri, sekarang utangnya sudah lunas 80%. Benarkah? Tahun depan saat seperti ini, saya akan benar-benar bebas. Wah, Bapak berhasil. Bapak benar-benar orang yang bisa dipercaya. Saat itu, saya akan melamar Ibu secara resmi. Melamar? Iya. Dengan terhormat dan percaya diri. Lamaran di usia 65 dan 68 tahun. Membayangkannya saja sudah membuatku berdebar. Tunggulah saya sampai saat itu. Tentu saja. Oh, setahun berlalu begitu cepat. Karena bersama, waktu terasa berjalan lebih cepat. Apakah di antara Anda ada yang seperti saya? Yang menutup hati karena luka masa lalu. Yang hidup sendiri selama 20 tahun dan berjanji tidak akan pernah mencintai lagi. Tapi ketahuilah, babak kedua kehidupan justru mungkin adalah waktu yang tepat untuk mencintai. Tidak terburu-buru seperti saat muda, dan bisa melihat ketulusan di atas penampilan atau materi. Bisa saling memahami luka dan menyembuhkannya bersama. Aku menyadarinya di usia 65 tahun. Cinta tidak mengenal usia. Dan yang terpenting, tidak sendirian, ada seseorang untuk bersama. Betapa besar kekuatan hal itu. Seperti suara langkah kaki yang kudengar setiap pagi, bahwa ada seseorang yang memikirkanku. Itu sendiri sudah menjadi penghibur dan alasan untuk hidup. Bahkan saat ini, Pak Budi sedang berjuang untukku. Untuk kita. Memikirkan itu saja sudah membuat hatiku meluap. Apakah aku pantas menerima cinta seperti ini? Tapi sekarang aku tahu, aku pantas. Semua orang pantas dicintai. Bahkan di usia senja, dengan kegagalan masa lalu, dengan luka, kita bisa memulai lagi. Bisa mencintai dan dicintai. Anda juga, beranikanlah diri. Jangan terkurung dalam luka masa lalu, bukalah hati Anda. Mungkin ada seseorang yang sedang menanti Anda. Mungkin Anda juga bisa bertemu cinta sejati, meskipun terlambat, seperti saya. Bahkan jika cinta itu untuk diri sendiri, tidak apa-apa. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain, perasaan cinta menciptakan alasan dan kemauan untuk hidup. Jika Anda ingin terus menonton kisah-kisah mendalam di usia senja, dukung kami dengan subscribe, menyalakan notifikasi, dan like. Setiap klik dari Anda adalah kekuatan besar bagi saya untuk terus membuat video. Ini adalah kebijaksanaan yang mekar terlambat, sebuah cerita tentang cinta yang mekar kembali di usia senja, serta kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.